Tiga pasang calon presiden dan wakil presiden siap mengikuti debat perdana yang berlangsung 2 hari lagi. Sejumlah isu telah disiapkan untuk diperdebatkan. Lantas bagaimana persiapan para kandidat? Inilah Kopi Pagi minggu ini memikat rakyat lewat debat. Saudara, 2 hari lagi Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat perdana pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden 2024 mendatang. Berbagai isu juga menjadi topik pembahasan debat seperti diantaranya hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, serta peningkatan layanan publik. Lantas apa saja harapan para masyarakat ini terhadap para calon presiden dan juga calon wakil presiden? Bersama saya Enggar Bagus dan juga juru kamera Eko Purwanto, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Debat calon presiden dan calon wakil presiden tinggal menunggu hitungan jam. Berbagai persiapan pun terus dilakukan, baik soal tempat, tema, maupun waktu pelaksanaan debat. Sesuai Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, debat akan dilaksanakan sebanyak 5 kali. Dengan perincian 3 kali debat untuk calon presiden dan 2 kali debat untuk calon wakil presiden. Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres calon presiden. Debat kedua adalah debat untuk cawapres. Debat yang ketiga adalah debat untuk capres. Debat keempat adalah debat untuk cawapres. Dan yang kelima atau debat yang terakhir itu porsinya adalah untuk debat capres. Kalau debat capres yang berbicara adalah capres. Kalau debat cawapres yang bicara adalah cawapres. Pelaksanaan debat pertama akan digelar di kantor KPU 12 Desember mendatang. Debat bakal dipimpin 2 moderator yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Rencananya, pelaksanaan setiap debat akan disiarkan secara langsung di televisi nasional dengan durasi sekitar 120 menit. Seperti debat di pemilu sebelumnya, KPU juga mengizinkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk membawa 50 anggota tim kampanyenya hadir langsung di lokasi debat. Sebelum debat, pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sudah menyampaikan program dan visi misi mereka ke KPU. Untuk materi debat, KPU melibatkan sejumlah panelis yang kompeten dan memiliki pengetahuan atau pengalaman untuk merumuskan pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon. Di debat pertama yang diikuti calon presiden, berbagai isu akan dibahas. Mulai dari masalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, penguatan demokrasi, pemberantasan korupsi, layanan publik hingga kerukunan warga. Masyarakat berharap pasangan calon yang berdebat bisa memberi jawaban yang realistis terkait berbagai isu yang dibahas, bukan sekadar janji-janji yang sulit ditepati, terutama soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kedepannya, korupsi ini benar-benar bisa ditegakkan dengan sesuai dengan hukum di Indonesia. Terakhir Pak Oki, kriteria capres-cawapres ideal menurut Pak Oki seperti apa? Yang pasti bisa mimpin bangsa Indonesia ini ke depan sehingga Indonesia bisa lebih maju. Harapannya semoga apa yang diomongin emang nantinya beneran diwujudkan gitu. Jadi nggak cuma omong doang tapi memang dibuktikan lewat kinerjanya Mas. Gitu. Yang idealnya mungkin itu tadi sih yang nggak cuma banyak janji-janji aja tapi emang dibuktiin lewat action gitu. Harapan saya selaku masyarakat, terutama hukum di negeri ini harus ditegakkan gitu kan. Siapapun presidennya, kita masyarakat yang utama itu adalah tindakan hukum, terutama korupsi yang kita lihat sehari-hari di TV. Waduh, udah banyak banget deh gitu. Harapan saya sih dari perdebatan itu apa yang diomongkan itu semoga dapat dilakukan dengan secara real gitu ya, nggak hanya omong kosong mungkin yang seperti yang lalu-lalu gitu. Ya, total ada 5 sesi debat yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Bedanya debat pada tahun ini dengan debat-debat sebelumnya yakni untuk calon wakil presiden di panggung ini tidak sendirian, melainkan ditemani oleh sang presidennya. Selamat datang kepada para calon presiden. Boleh tepuk tangan yang meriah?
Memang terdapat perubahan format debat dalam pemilu 2024 jika dibandingkan pemilu 2019. Di pemilu 2019, debat juga dilaksanakan 5 kali. Namun komposisinya berbeda, yakni 2 kali debat capres, 1 kali debat cawapres, dan 2 kali debat yang dihadiri capres serta cawapres sekaligus. Sedangkan di pemilu 2024, pasangan capres-cawapres akan selalu bersama-sama berada di panggung dalam setiap sesi debat. Jika di sesi pertama capres yang akan berdebat, maka di debat kedua giliran cawapres yang akan tampil. Tema yang diangkat soal ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, infrastruktur, dan perkotaan. Apapun format debatnya, para cawapres mengaku siap mengikuti debat dengan tema yang sudah ditetapkan. Saya nggak pernah usul, Mas Anies nggak pernah usul. Itu semua serahkan ke KPU dan kita tunggu KPU, apapun kemauan KPU kita ikuti. Pak Cawapres itu dari KPU resmi, saya nggak tahu. Saya kemarin udah terjadwal dengan Pak Fayat sama Gus Yahya. Banyak anggapan Mas Wali takut untuk datang bersama kedua cawapres lainnya, Mas? Saya datang yang resmi aja, ya. Nggak apa-apa, saya mau debat mau tidak siap saja. Apakah ini menguntungkan salah satu paslon, Pak? Anda tahu, itu urusan KPU yang ngatur ya. Bagi saya mau berdebat ayo, tidak berdebat ayo. Untuk debat ketiga, KPU menetapkan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Sedangkan debat keempat, temanya pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Sementara di debat terakhir, kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan sumber daya manusia. Masyarakat berharap debat tidak sekadar menyampaikan visi misi yang bersifat searah, namun ada interaksi antar pasangan calon sehingga mereka bisa memantapkan pilihan dalam pemilu mendatang. Saya rasa sih kalau debat lebih baik ya kalau ada perdebatan itu karena biar masyarakat lihat. Ya kan itu termasuk ukuran tuh, termasuk barometer juga untuk masyarakat. Jadi bahwa si wapres dan capres ini benar-benar memang mampu untuk memimpin negeri ini, untuk memimpin bangsa ini. Kita tahu kerjasama pemimpin dengan wakilnya, visi misinya itu apa gitu. Jadi bagi aku pribadi itu pengaruh untuk berdebat antara presiden dengan wakilnya. Dia bisa menyampaikan visi misinya dia itu untuk negara Indonesia itu apa gitu. Kalau berbeda dan tidak berbeda itu kan sudah ditetapkan oleh KPU ya Mas. Kita sebagai masyarakat cuma bisa melihat apa sih visi misi dari capres dan cawapres kan gitu. Ya kan kalau bagus ya kita pilih, kalau nggak bagus ya kan ada 3, tinggal pilih salah satu aja gitu. Saya dari hati nurani aja saya nggak berpengaruh pada debat itu. Nggak berpengaruh, enggak. Saya udah ini sendiri aja melihat latar belakang, terus ya cara kerja aja. Saya belum bisa bilang sekarang akan mempengaruhi apa enggak, karena kita nggak akan tahu nanti ke depannya 2 bulan nanti ke depan atau sebulan sebelum nanti pilpres itu bagaimana nanti. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang fanatik sekali, memang tetap dengan pilihan dia. Ada juga yang bisa berubah nantinya. Sesungguhnya debat merupakan salah satu kesempatan bagi para pasangan calon presiden dan juga wakil presiden ini untuk meyakinkan para pemilih dengan program-program yang mereka miliki. Sebaliknya, debat juga merupakan salah satu evaluasi bagi para pemilih sebelum mereka menentukan pilihannya dalam pemilu mendatang. Demikian Kopi Pagi minggu ini, saya Enggar Bagus dan juru kamera Eko Purwanto pamit mundur, salam SCTV.